Masya Allah, tabarakallah, hari Idul Fitri sudah tiba, hari kemenangan buat kita semua. Assalamualaikum, hai, jumpa lagi di video sederhana aku. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Video ini aku tag pas hari pertama hari raya Idul Fitri. Anak-anakku, suamiku dan juga ponakanku mau sholat Idul Fitri ke masjid, sedangkan aku dan adikku itu enggak. Karena aku harus nungguin mamaku ya teman-teman. Mamaku itu belum begitu sehat, jadi di rumah itu harus ada yang ngedampingin. Nah, ini mereka itu belum berangkat karena masih nunggu adikku yang belum datang. Nah, kalau hari raya di kampung itu suasananya lebih kurang tuh seperti ini. Ini anakku lagi siap-siap, suamiku juga udah siap, tinggal berangkat aja. Sholat Idul Fitrinya itu dimulai jam 7, jadi mereka itu datangnya pagi-pagi ya teman-teman. Nah, ini aku lagi nunggu adikku. Nah, ini adikku udah tiba, dia itu rumahnya itu agak lumayan jauh dari rumah aku. Lebaran tahun ini tuh yang nggak ada tuh satu adikku, karena sebelum lebaran itu dia udah berangkat ke dusun karena suaminya maksudnya itu bukan suaminya, istrinya itu adalah orang dusun. Itu lumayan jauh, sekitar 7 jam gitu ya teman-teman. Dusunnya itu arah Batu Raja sana, tapi aku tuh belum pernah ke sana. Namanya itu Dusun Lenggiti. Nah, ini kita lebaran ini memang gak ada satu keluargaku ya. Harus gimana lagi ya teman-teman, yang namanya dia juga punya keluarga di sana, jadi kita harap maklum. Namanya orang tua itu pasti tetap sedih. Mereka itu mengharapkan anaknya itu lebaran tahun ini bisa kumpul. Tapi ya nggak apa-apa, kita hibur aja supaya orang tua itu nggak begitu kecewa. Setelah itu berangkat sholat id, kita itu yang perempuan-perempuan ini nungguin mama di rumah, karena mama itu kan masih harus dilayanin dari makannya, dari jalannya, terus dari mandinya itu harus kita papa atau kita bimbing gitu ya ke kamar mandi. Jadi ini kita bertiga ini di rumah khusus buat nungguin mama. Kemudian tahu-tahu yang lagi sholat id ini udah pada pulang teman-teman. Di sini itu sholat idnya itu nggak begitu lama, jadi udah gemberubul pulang, dan kita itu lagi nyambut yang baru pada pulang sholat id ini teman-teman. Dan di sini aku tuh ngerjain mama sama bapak. Aku suruh cium mama bapakku ini, masya Allah teman-teman, ini kakek nenek mesra banget. Nggak taunya mama bapakku itu nangis teman-teman. Aku tuh baru lihat pas di video ini ya. Itu kita mau sungkeman sama mama bapak karena kebetulan kita ini lagi ngumpul, walaupun salah satu adikku tuh nggak ada di rumah, tapi harus tetap jalan. Ya iyalah, ini kan momen lebaran ya teman-teman, kapan lagi kita mau sungkeman kepada kedua orang tua kita. Dimulai dari aku dan suamiku, karena aku adalah anak tertua dan suamiku adalah menantu tertua. Ini jangan dikata kita nggak nangis ya teman-teman, ini kita itu nangis sejadi-jadinya karena ya Allah sedih banget ya. Pas sekarang itu mama aku lagi sakit, belum begitu sembuh teman-teman. Itu terbaring di rumah sakit selama 2 minggu. Tapi alhamdulillah tahun ini dikasih kesembuhan, mamaku bisa lebaran bersama kami semua. 1 bulan aku tuh berada di Palembang karena nungguin mama aku dan ngerawat mama aku teman-teman. Dan kemarin itu anak dan suamiku juga udah nyusul ke sini. Kali ini kami itu berlebaran di kampung halaman, dan ini adikku gantian ya teman-teman. Kita itu sungkemannya berurutan dari anak yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi anak yang kelima itu nggak ada di sini. Ya mungkin orang tua aku ini dua-duanya merasa sedih. Kadang orang tua tuh nggak bilang apa-apa, tapi ternyata tuh pasti hancur ketika salah satu anaknya itu nggak datang di momen lebaran seperti ini. Selain aku dan anak-anakku juga ini semuanya pada sungkeman sama bapak dan mamaku. Juga cucu-cucunya yang lain semuanya pada sungkeman. Mungkin ketika pas lebaran aku nggak bisa pulang kampung, mamaku itu juga sama bapakku itu pasti sedih banget ya teman-teman. Sama seperti pas waktu sekarang ini pas lebaran nggak ada adikku. Kalau tahun kemarin itu aku nggak bisa pulang kampung karena suamiku itu nggak bisa ambil cuti. Nah sekarang ini berhubung suamiku bisa ambil cuti, jadi aku tuh bisa pulang kampung. Dan itu aku pulang kampungnya itu datang lebih awal karena ngerawat mama yang lagi sakit. Buat teman-teman yang tahun ini atau lebaran tahun ini nggak bisa pulang kampung, aku doain semoga tahun depan bisa pulang kampung, bisa kumpul sama keluarga, bisa kumpul dengan orang tua, semua saudara ya. Jadi orang perantauan seperti aku ini sedih banget ya teman-teman. Kadang-kadang aku tuh di daerah orang itu mikir kalau pas lebaran kayak gini tuh aku kepengen pulang kampung lihat orang tua aku, tapi kenyataannya aku tuh nggak bisa pulang. Kalau misalnya kampungnya itu jauh banget, pasti memerlukan biaya yang sangat besar. Kalau dipikir-pikir paling enak itu tinggal di kampung halaman, kita nggak usah mikirin pulang kampung. Tapi kadang-kadang nasib yang membawa kita itu ke sana ya. Semangat aja buat kalian yang sama-sama perantau seperti aku. Mudah-mudahan kalian semua itu diberikan rezeki yang banyak. Lebaran itu bisa pulang kampung, ketemu dengan keluarga dan juga orang tua. Ini acara sungkemannya itu lama banget ya teman-teman, karena kita di sini itu bener-bener memang satu-satu adekku, anakku, dan juga ponakanku itu nyungkem satu-satu ke mama bapak. Terus habis sungkeman satu-satu ke mama bapak itu mereka itu saling bermaafan. Jadi ya durasinya itu lumayan panjang, maafan aku ya teman-teman, karena ini momen setahun sekali. Jadi aku tuh ngeditnya itu nggak terlalu aku buang. Dan video ini tuh bisa jadi kenang-kenangan buat keluarga kami. Kalau misalnya kalian itu udah bosan atau nggak mau nonton video aku, bisa di skip aja,
aja, nggak apa-apa. Sudah menonton video aku ucapkan terima kasih karena kalian semua itu is the best buat aku. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua ya. Mungkin akhir-akhir ini aku tuh jarang sekali ya main ke tempat kalian karena aku memang masih sibuk ngurus mama aku. Bisa upload video aja aku tuh udah seneng banget karena aku tuh setiap harinya itu memang ya sibuk ya teman-teman. Di kampung ini aku tuh bukan seneng-seneng, tapi aku tuh ngurus mamaku yang lagi sakit. Terus aku tuh harus masak setiap hari, harus mengerjakan kerjaan rumah bersama adik-adikku. Lebaran tahun ini aku tuh nggak bikin kue sama sekali, dan kuenya itu aku beli di pasar Palimo ya teman-teman. Kemarin itu sebelum lebaran aku tuh berangkat ke pasar sama adikku. Kita itu beli kuenya itu di sana, dan di sana itu banyak banget ya pilihan kue yang mau dibeli kayak gitu. Ya udah, jadi akhirnya kayak gini teman-teman, yang di toples-toples itu semuanya aku beli di pasar Palimo. Tapi kemarin itu pas masak ketupatnya itu aku dibantuin sama suamiku dan juga adikku, dan akhirnya aku tuh bisa ikut lebaran di kampung. Sangat sederhana, terus sangat apa ya teman-teman, tapi momen lebaran tahun ini tuh sangat membahagiakan sekali buat aku dan keluargaku, karena kami itu masih dikasih kesempatan lebaran bersama kedua orang tuaku, apalagi setelah mamaku itu sembuh dari sakitnya. Nggak bisa ngebayangin nanti sesudah lebaran pas kami itu pulang ke Jakarta semua, pasti mama bapakku ini pasti sedih banget ya teman-teman. Mungkin aku harus tinggal di sini terus karena anak-anakku juga harus masuk sekolah dan suamiku juga harus masuk kerja. Sebenarnya ini badan mamaku itu masih agak-agak anget ya teman-teman, karena semalam itu mamaku kena meriang lagi, terus mamaku juga batuk. Nah ini sebelum ada tamu datang ke rumah ini kami mau makan ketupat dulu teman-teman. Ini aku udah siapin semua di dapur, jadi kita itu tinggal makan karena aja. Semua ketupat di lontong itu udah aku iris sebelum mereka itu pulang ke rumah. Ini ada satu lagi momen yang tak terlupakan teman-teman. Tadi itu kan aku nyium kaki mamaku, ternyata aku tuh lupa nyium kaki bapakku. Bagi aku kedua orang tua itu sama saja, nggak bisa dibeda-bedakan. Nah ini momen haru terjadi lagi ketika aku tuh duduk, terus aku tuh nyium kaki bapakku, semua adik-adikku juga ikutan nangis, dan mereka itu ikut bersimpuh lagi. Surga itu terletak di bawah kaki ibu, tapi kalau menurut aku kalau tidak ada bapak yang mencari nafkah dan menghidupin kita semua, kita itu nggak bakalan sukses seperti sekarang ini. Jadi di sini peran seorang ibu dan seorang bapak itu sangat penting sekali ya teman-teman. Aku tuh nggak pernah membedakan antara bapak dan ibu. Semuanya aku hormati, semuanya aku sayangi, karena beliau adalah orang yang spesial dan istimewa di dalam keluargaku dan juga hidupku. Kalau udah ngumpul seperti ini tuh ramenya minta ampun, karena anakku itu anaknya kan ada 5, terus cucunya itu yang dari aku itu 4, terus adikku yang nomor 2 itu anaknya 2, anaknya 1, terus yang nomor 4 itu anaknya 2, yang 5 itu anaknya 1. Jadi cucunya itu ada 10. Sebenarnya yang paling lama sungkeman itu adikku yang laki-laki ini teman-teman. Dia tuh dari tadi nggak kelar-kelar sungkemannya sama bapak. Sebenarnya adikku yang ini tuh baru pindah dari Aceh. Kemarin itu dia itu dinasnya di Aceh, dan sekarang ini dinas di Palembang. Jadi momen lebaran seperti ini itu yang bisa menambah kebersamaan di antara kami sekeluarga dan juga kakak beradik. Teman-teman, tahu-tahu udah ada di penghujung video. Jumpa lagi di video aku selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Saksikan video aku dari awal sampai akhir. Semoga kebaikan kalian semua dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Bye bye.